Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevia Ayu Maulina. Saya CPNS Mahkamah Agung 2025 dari gelombang 1 angkatan 7 kelompok 4. Saat ini saya sedang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai dokumentalis hukum. Saya akan membuat resum mengenai agenda 1 dengan tutor Bapak Ahadat SH MAP. Dalam pembahasan agenda 1 ini, saya mendapatkan banyak pembelajaran dari tutor, khususnya nilai-nilai bela negara seperti cinta tanah air. Untuk menanamkan cinta tanah air, yaitu kunci kata di sini adalah cinta. Pertama, kita harus cinta dulu terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian cinta terhadap orang tua dan cinta terhadap diri sendiri serta cinta terhadap orang lain. Nilai-nilai bela negara lain yang saya pelajari juga yaitu yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini kita harus mentaati peraturan yang berlaku. Kemudian setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu menjadikan Pancasila dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu siap mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, seperti menjadi panitia 17 Agustusan. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara, yaitu memiliki kesiapan mental dan fisik untuk melakukan bela negara. Untuk itu kita perlu sehat jasmani dan rohani. Jadi kita perlu menjaga pola hidup sehat dan berolahraga. Selanjutnya, saya dan rekan-rekan saya berdiskusi mengenai nilai-nilai bela negara secara spesifik yang ada di lingkungan sekitar kami. Dari diskusi tersebut, kami menemukan ide untuk membuat tugas kelompok hari pertama yang bertema bela negara dan merupakan sebuah podcast. Kami membuat kerangka untuk podcast tersebut, yaitu berupa tanya jawab dari masing-masing rekan. Kemudian argumen-argumen rekan saya buat resum dan saya buat video berbentuk podcast tanya jawab dan merupakan video animasi. Solusi untuk tugas hari 1 sudah selesai. Kita lanjut untuk tugas hari kedua dan ketiga untuk kelompok. Kita mendiskusikan lagi argumen-argumen apa atau kerangka seperti apa yang akan kita jadikan isu dan kita jadikan bahan wawancara random ke beberapa orang. Kerangka tersebut kami tuangkan ke dalam chat diskusi grup agar lebih memudahkan kami untuk mengingatnya dan juga nantinya membuat teks videonya. Kemudian di hari berikutnya kami mendapatkan banyak insight mengenai isu-isu yang akan jadi bahan untuk latsar kita nantinya. Pembelajaran yang paling saya ingat yaitu kita tidak perlu jauh-jauh ya untuk mendapatkan isu. Kita cari isu dari lingkup kecil dahulu. Seperti saya di kepaniteraan hukum, saya mencoba mencari isu atau masalah atau temuan atau mungkin saran untuk kepaniteraan hukum itu tersendiri yang nantinya akan dijadikan bahan untuk latsar ya gitu. Dan gak lupa setelah menentukan isu, kita juga
jangan sampai bergerak sendiri ya, tapi kita perlu diskusi atau melibatkan orang lain. Dalam hal ini tutor kita, pimpinan kita, dan juga pihak terkait, seperti misalnya isunya terkait dengan aplikasi atau website, berarti kita perlu berdiskusi dengan tim IT dan juga tim keuangan ya, apakah budgetnya ada atau tidak. Jadi jangan sampai kita sudah melangkah terlalu jauh namun ternyata kita kepentok di tengah jalan karena misalnya keterbatasan waktu atau biaya untuk mewujudkan isu yang telah kita dapat, seperti itu. Demikian resume yang bisa saya berikan. Terima kasih banyak Bapak atas pembelajarannya, dan semakin hari semakin tergambar ya saya akan membuat apa nantinya, atau saya akan menggunakan isu apa nantinya, karena ternyata banyak banget isu di sekitar yang merupakan masalah yang harus diselesaikan. Materi isu kontemporer yang saya pelajari juga yaitu isu terbesar dan cukup urgent seperti korupsi, narkotika, terorisme, judol, pinjol, dan lain-lain.